Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menutup pembahasan yang terakhir dari pasal yang ketujuh, yaitu fi'il ditinjau dari perubahannya bagian yang kedua, yaitu fi'il yang mu'rab. Ingat saudaraku dan saudariku bahwa pembahasan fi'il yang mu'rab hanya fokus pada fi'il mudhari' saja. Itu pun dikecualikan fi'il mudhari' yang mengacu kepada dhamir hunna dan antunna, dan fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid secara langsung. Maka seluruhnya masuk ke dalam fi'il yang mu'rab. Fi'il yang bisa berubah harokat akhirnya ataupun huruf akhirnya. Dan alhamdulillah sebelumnya telah kita bahas fi'il mudhari' yang sehat lam fi'ilnya. Maksudnya sehat di sini bukan huruf illat. Yang kedua, alhamdulillah telah kita selesaikan fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya berupa huruf illat. Sekarang kita akan fokus ke fi'il mudhari' yang af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Ini istilah-istilah yang harus antum dan antunna kenali. Kalau sahihul akhir, yaitu lam fi'ilnya terbebas dari huruf penyakit, huruf alif, huruf wawu ataupun huruf ya. Mu'tal akhir, yaitu lam fi'ilnya bisa berupa huruf alif, bisa berupa huruf wawu, bisa berupa huruf ya. Dan tadi dhamir-dhamirnya telah saya jelaskan, yaitu huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Kemudian yang terakhir yaitu af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Yaitu fi'il mudhari', saudaraku dan saudariku, kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan, dan fi'il tersebut mengacu kepada 5 dhamir. 5 dhamir. Apa saja 5 dhamir itu? Perhatikan baik-baik. Yaitu dhamir Na'am, huma. Huma baik untuk mudzakkar ataupun muannas. Karena huma itu kan ada 2 jenis saudaraku, saudariku. Ada huma, ada huma. Na'am. Kemudian yang kedua adalah Na'am, hum. Hum. Kemudian yang ketiga adalah na'am, antuma. Antuma di sini meliputi mudzakkar dan juga muannas. Ada antuma, ada antuma. Kemudian yang keempat yaitu antum. Antum. Fi'il mudhari' yang mengacu kepada dhamir antum. Dan yang terakhir yaitu fi'il mudhari' yang mengacu kepada dhamir anti. Nah ini tolong dipahami baik-baik. Jadi af'alul khamsah adalah 5 fi'il mudhari' yang masing-masing berakhiran dengan huruf nun. Jadi 5 bentuk fi'il mudhari' yang masing-masing berakhiran dengan huruf nun. Belum selesai sampai di situ. Fi'il mudhari' yang berakhiran dengan huruf nun dan dia mengacu kepada 5 dhamir ini. Huma, kemudian hum, antuma, antum, dan yang terakhir anti. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, contoh-contohnya seperti huma. Huma di sana baik mudzakkar ataupun muannas. Di sana ada contoh misalnya yaktubani. Apa contohnya? Misalnya yaktubani. Yaktubani. Na'am. Yaktubani. Kemudian hum contohnya
yafhamuna. Yafhamuna. Antuma contohnya apa? Naam. Tasma'ani. Naam. Antum contohnya apa? Naam. Tadhabuna. Naam. Anti contohnya apa? Ya, tasma'ina. Nah, ya, tasma'ina. Oke. Perhatikan baik-baik wahai saudaraku dan saudariku, ya. Masing-masing fi'il yang saya sebutkan, yaktubani mengacu kepada dhamir huma, berakhiran dengan huruf nun ya. Naam, berakhiran dengan huruf nun. Hum yafhamuna berakhiran dengan huruf nun ya. Naam, berakhiran dengan huruf nun. Antuma tasma'ani berakhiran dengan huruf nun. Antum tadhabuna berakhiran dengan huruf nun. Anti tasma'ina berakhiran dengan huruf nun. Nah, ketika didapati fi'il mudhari' yang masuk ke dalam bab af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5, yaitu mengacu kepada dhamir huma, hum, antuma, antum dan anti, maka ketika dia apa? Ya, ada di dalam kalimat, ya, maka perubahannya ada 3 sama dengan sebelumnya. Ketika kita membahas sahih akhir dan mu'tal akhir. Apa perubahannya? Apa istilahnya? Ada marfu' rafa, ada mansub nasab, ada majzum jazm. Nah, yang harus antum dan antunna pahami adalah kalau didapati af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5 ini loh. Oke? Kemudian dia apa? Ya, tidak dipengaruhi oleh apa-apa. Tidak dipengaruhi oleh huruf-huruf yang menasobkan. Tidak dipengaruhi pula oleh apa? Kata yang menjazmkan. Kira-kira marfu'nya dengan apa? Perhatikan, marfu'nya dengan apa? Subutun nuni. Naam ya, subutun nun. Jadi tanda marfu'nya, rofa'nya adalah dengan apa? Ditetapkannya akhiran huruf nun. Jadi seperti yang antum dan antunna lihat ini, yaktubani, yafhamuna, tasma'ani, tadabuna, tasma'ina, ini apa? Dikatakan marfu' atau rofa'. Tandanya dengan apa? Tandanya dengan subutun nuni. Ditetapkannya huruf nun yang ada pada akhirnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mansub. Nah, mansub atau nasab. Fi'il tidak mungkin dikatakan dia mansub ataupun nasab kalau tidak diawali oleh adawatun nawasib. Seperti apa? An, seperti apa? Lan, seperti kai, hatta, dan seterusnya. Insya Allah nanti akan kita bahas ya. Tapi yang saya tuliskan sejak tadi adalah an dan lan. Maka mansubnya atau nasabnya dengan apa? Dengan hadzfun nun. Nah, beda ya. Ada perubahannya. Nah, hadzfun nuni, yaitu tanda nasabnya dengan membuang, menghilangkan akhiran huruf nun. Jadi yaktubani an yaktuba, ya, an yaktuba, ya, yaktuba, an yaktuba. Yaktuba di sini mansub ataupun nasab. Mengapa? Karena diawali oleh an ataupun lan dan seterusnya. Kemana itu huruf nun dihilangkan? Dijadikan sebagai tanda apa? Mansubnya. Begitu pula yafhamuna, an yafhamu. Naam, ya. An yafhamu. Oke, dengan menambahkan alif setelah nun dihilangkan. Begitu pula dengan tasma'ani, lan tasma'a. Gitu ya. Lan tasma'a. Kemana nunnya? Dihilangkan karena masuknya huruf yang menasobkan. Begitu pula dengan tadhabuna, ketika diawali an ataupun lan, bentuk-bentuk amil yang menasobkan, maka menjadi apa? An, gitu ya. Tadhabu. Naam, setelah nunnya dihilangkan ditambahkan alif. An tadhabu, nunnya dihilangkan. Begitu pula dengan tasma'ina, diawali dengan lan, menjadi apa? Lan tasma'i. Naam, kami lihat ada. Kemana nunnya? Dihilangkan. Mengapa? Karena dimasuki oleh apa? Ya, yang menasobkannya. Ya, yang menasobkannya. Nah, ini
penting wahai saudaraku dan saudariku. Jadi ingat af'alul khamsah ketika dia marfu tidak dipengaruhi oleh huruf yang menasabkan atau kata yang menjazmkan, dia thubutun nun. Nunnya ditetapkan. Kalau dimasuki huruf-huruf yang menasabkan salah satunya an, lan, maka tanda nasabnya dengan menghilangkan akhiran huruf nun. Yang terakhir jazm atau majzum. Bila af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5 ini, fi'il-fi'il mudhari' yang 5 ini dimasuki, didahului oleh apa? Kata yang bisa menjazmkan dia, salah satunya lam, salah satunya la, dan seterusnya, maka tanda majzumnya, jazmnya persis sama dengan apa? Nasabnya, yaitu apa? Na'am, ya, hadfun nun, menghilangkan akhiran huruf nun. Ya, lam yaktuba, la yafhamu, lam tasma'a, la tadhabu, lam tasma'i. Ya kan? Jadi antara mansub dan majzumnya sama tandanya, tapi beda yang mempengaruhinya. Sehingga apa? Beda apa penyebutannya. Kalau diawali oleh an, lan, namanya mansub, nasabnya dengan hadfun nun. Kalau diawali lam, la, majzum, ya kan? Tandanya dengan hadfun nun. Ini penting ya untuk kita pahami dengan baik dan benar bahwa fi'il mudhari'-nya tidak melulu sahih akhir, tapi juga ada mu'tal akhir, ada pula af'alul khamsah, dan masing-masing ya ada ya penamaan perubahannya. Ada rofa, ada nasab, ada jazm. Semoga ya tambahan ini atau penjelasan ini bisa antum dan antunna pahami dengan baik dan benar, sehingga ketika kita mendapati fi'il mudhari', maka tolong nih kelompokkan apakah dia sahih akhir, ataukah dia mu'tal akhir, ataukah dia af'alul khamsah. Karena masing-masing punya ya tanda rofa yang berbeda, tanda nasab yang berbeda, dan tanda jazm yang berbeda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita usahakan ini, dan semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kefahaman. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.